Selamat datang di literasi.id, di mana kita membahas segala isu. Dari yang ada isu sampai yang nggak ada isu, kita bikin isu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai apa yang kita kenal sebagai Pancasila. Dasar dari sebuah ideologi negara dan juga sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila adalah sebuah gagasan yang berorientasi futuristik, yang berisi keyakinan yang jelas, yang membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada sebuah tindakan. Bahkan, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang modern. Hal itu tidak saja karena ia diwujudkan pada zaman modern, yaitu zaman sekarang, tapi juga lebih-lebih lagi karena ia ditampilkan oleh the founding fathers yang berwawasan modern dan dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama bagi masyarakat Indonesia. Sebagai produk pikiran modern, Pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis, tidak statis dan tidak sebatas seremonial ataupun simbolis belaka, akan tetapi bisa hadir dan dirasakan substansinya. Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat kembali Pancasila. Penting bagi kita untuk kembali menggali kehendak dari Pancasila ini. Apabila melihat fakta yang terjadi di akhir-akhir ini berkenaan dengan Pancasila, ada semacam bias pandang dari cara kita memahami Pancasila. Sebagai sebuah dokumen sejarah, Pancasila sudah final. Namun sebagai common platform atau ruang bersama, bagaimana cara kita memahami dan menjalankan Pancasila menjadi suatu persoalan yang mendasar. Apakah kondisi saat ini terhadap Pancasila adalah sebagai bentuk institusionalisasi atau justru indoktrinisasi? Hal inilah yang akan menjadi bahasan bersama dalam pembahasan kita pada hari ini dengan tema Pancasila, Riwayat Mukini, Institusionalisasi atau Indoktrinisasi. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu apakah Pancasila di masyarakat. Seperti apa sih eksistensi Pancasila di dalam masyarakat? Kita pertama-tama akan memandang secara epistemologis. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang mengkaji apakah yang dimaksud sebagai sebuah ilmu. Sumber ilmu beserta terjadinya ilmu. Epistemologi sendiri adalah penggabungan dari dua kata, yaitu epistem yang adalah pengetahuan dan logos yang berarti pengetahuan sistematik atau seringkali disebut sebagai ilmu. Pengetahuan dalam definisi epistemologis adalah pengetahuan manusia yang ditemukan melalui berbagai metode, antara lain deduktif, positivis, dan kontemplatif. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam analisa epistemologis adalah bagaimana pengetahuan dirumuskan, apakah pengetahuan, dan apakah pengalaman indrawi dibutuhkan dalam sebuah pengetahuan. Itu agak susah, tetapi secara mudahnya kita bagi menjadi sebuah 3 pertanyaan mendasar untuk melihat bagaimana eksistensi Pancasila di masyarakat saat ini. Pertanyaan pertama adalah apakah yang diketahui masyarakat Indonesia mengenai Pancasila? Pertanyaan kedua, dari manakah masyarakat Indonesia mendapat pengetahuan tentang Pancasila tersebut? Dan ketiga, apakah masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup atau terbatas pada pendapat mengenai Pancasila? Pertanyaan ini akan menjawab secara teoritis bagaimana Pancasila dengan eksistensinya di masyarakat Indonesia pada saat ini. Pertanyaan pertama, apakah yang diketahui masyarakat Indonesia mengenai Pancasila? Pemahaman mengenai Pancasila seringkali sebatas literal atau terbatas pada sebuah kata-kata dan penghafalan terhadap pasal-pasalnya yang kita pelajari selama kita bersekolah. Masyarakat Indonesia lebih sering mengenal apa yang diajarkan oleh leluhurnya atau orang sebelumnya mereka atau orang tua mereka. Oleh sebab itu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, mereka tidak melaksanakan sebuah tindakan sepenuhnya atas dasar Pancasila. Pancasila terbatas pada ruang-ruang akademis. Biasanya BP sebagai contoh pada universitas kita mengenal ilmu Pancasila, dalam sekolah kita mengenal pelajaran PPKN yang kurang lebih menyinggung Pancasila dan banyak materi-materi lainnya.
Tetapi hal tersebut sangat terbatas bagi orang-orang yang dapat mendapatkan akses terhadap akademik tersebut. Sulit bagi orang-orang yang tidak mendapatkan akses terhadap akademik mengetahui atau mengerti Pancasila secara mendalam atau secara aktual. Pertanyaan kedua adalah, dari manakah masyarakat Indonesia mendapat pengetahuan tentang Pancasila tersebut? Pancasila, seperti yang kita ketahui bersama, tidak diciptakan, tetapi ditemukan dan disusun. Ditemukan berada dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, lalu disusun menjadi sebuah kesatuan Pancasila. Pendapat lain menyatakan juga bahwa Pancasila ditemukan dari kondisi di mana masyarakat Indonesia menghadapi kondisi tidak Pancasila, yaitu selama masa penjajahan Belanda. Hal yang mempersatukan utama dari bangsa Indonesia adalah penjajahan dari bangsa Belanda, dan hal tersebutlah yang secara tidak langsung memberikan Pancasila atau menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari konsep epistemologis adalah, apakah masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup atau terbatas pada pendapat mengenai sebuah nilai Pancasila? Dalam sebuah studi kasus, Pancasila dapat dilihat melalui studi kasus mengenai kepatuhan hukum masyarakat Indonesia. Kepatuhan hukum terlihat secara nyata dalam pelaksanaan undang-undang yang penulis nilai sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Secara empiris, masyarakat Indonesia masih dinilai jauh terhadap kepatuhan lalu lintas. Contoh empiris diambil dari pelaksanaan hukum angkutan jalan di Kota Makassar. Kepatuhan hukum masih dianggap rendah, seperti tindakan menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Ketidakpatuhan ini bersumber pada kurangnya pengetahuan hukum, sebab pengemudi beranggapan bahwa memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan cukup untuk mematuhi hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah di Indonesia juga tidak sepenuhnya mampu mengamalkan Pancasila dalam ilmu pengetahuan yang dipraktikkan sehari-hari. Indonesia menurut CPI atau Corruption Perception Index masih menempati peringkat 85 dari 180 negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Bila kita lihat kepatuhan hukum yang mendasar saja tidak dilaksanakan dengan tepat dan layak oleh masyarakat Indonesia maupun pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu bisa dilihat, bila anaknya saja tidak diketahui sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila, tidak dipraktikkan, tidak mungkin bisa dipraktikkan secara relevan, atau mungkin nilai tersebut sudah tidak relevan lagi untuk masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan, dalam jajaran teoritis, Pancasila terlihat tidak relevan lagi. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sudah hilang jauh oleh masyarakat, entah karena masyarakat Indonesia telah memiliki nilai-nilai baru, misalkan disebabkan oleh globalisasi, atau karena memang pengetahuan manusia akan sebuah nilai semakin lama semakin berkembang, dan Pancasila semakin lama semakin ditinggalkan. Nilai-nilai contoh seperti liberalisme, seperti feminisme, atau nilai-nilai kebenaran hak asasi manusia. Karena kalau kita lihat, hak asasi manusia itu belum, saat dibentuk itu Pancasila sudah ada terlebih dahulu. Oleh sebab itu, apakah Pancasila mengemban nilai hak asasi manusia itu diberikan belakangan, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945, tidak pada Pancasila-nya. Dapat kita lihat, Pancasila terasa kurang relevan secara teoritis. Tetapi Pancasila, kita harus membawanya dalam horizon yang lebih luas. Tidak hanya sebatas teori untuk teori itu sendiri, tetapi juga teori untuk praktik.
Bila Pancasila dilihat sebagai teori untuk praktik, Pancasila adalah working ideology atau ideologi yang bergerak. Seminimnya eksistensi Pancasila, pasti masyarakat Indonesia akan tetap kembali pada Pancasila. Mungkin pada hal-hal yang besar, Pancasila tidak terlalu terlihat. Tetapi kita harus melihat bahwa Pancasila eksis dalam kerangka minor yang tidak dapat diuraikan dalam kerangka teoritis. Pancasila dalam horizon yang lebih dalam muncul dalam hal-hal kecil, seperti orang membantu saat kita kecelakaan, seperti saat kita menyadari bahwa kita salah dan kita meminta maaf, atau dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, COVID-19, kita memakai masker dan melaksanakan protokol kesehatan dengan tepat. Hal tersebut adalah perilaku Pancasila dalam jajaran praktis yang eksis. Seperti apa bentuk sila-sila dalam Pancasila yang diajarkan kita dari kita kecil dalam sebuah bentuk praktik? Sebenarnya mudah saja. Hal-hal tersebut dapat kita lihat dalam kerangka minor atau kehidupan kita sehari-hari. Sila pertama pada dasarnya bukanlah sila agama dan Tuhan itu berbeda. Sila pertama menggambarkan fokus hidup yang bermakna dan berguna bagi orang lain. Karena di saat kita memulainya dengan ketuhanan, kita akan mengakhirinya dengan sesuatu yang baik. Sila kedua mengajarkan menjadi manusia yang adil dan beradab melalui realita yang lebih luas. Di saat manusia telah berfokus untuk menjalani hidup yang bermakna dan berguna bagi orang lain, manusia akan bertindak adil dan beradab. Dan pada sila ketiga, ketika kita telah berlaku adil bagi sesama, benar dan baik, kita dapat hidup dalam rumah Indonesia secara bersatu dan damai dan akur satu sama lain. Sila keempat menjelaskan kehidupan yang semakin kompleks, menuntut pedoman-pedoman untuk menjaga tataran hidup bersama yang lebih aman dan baik. Cara yang dilakukan adalah dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Dan terakhir adalah sila kelima. Ketika aturan sudah dibuat, aturan juga harus mampu melihat realita dalam masyarakat. Keadilan bagi mereka yang ragu pada hari esok, kesetaraan bagi orang lemah, keadilan bagi mereka yang ragu pada hari esok. Kesetaraan itu sendiri, seperti yang kita ketahui, bagi orang lemah adalah ketidakadilan. Oleh sebab itu, keadilan harus dilaksanakan melalui keadilan sosial yang merata dan baik. Untuk mengakhiri video ini, ada baiknya saya mengambil nilai salah satu pelaksanaan Pancasila dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satunya adalah budaya pagelaran wayang orang Jawa. Pagelaran wayang memiliki filsafat dalam masyarakat Jawa, menggambarkan hidup orang Jawa di mana hidup itu dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, patet 6. Tahap ini di mana manusia belajar membedakan baik dan buruk, yang dilaksanakan pada jam 6 sore sampai jam 9 malam. Lalu selanjutnya adalah patet songo, tahap krisis, di mana untuk menentukan baik buruk dan benar salah harus dilaksanakan, yang terjadi pada pukul jam 9 malam sampai jam 12 malam. Dan terakhir adalah patet manyuro, tahap kemenangan akan krisis, di mana selalu ada harapan dalam setiap krisis. Oleh sebab itu, acara tersebut dilaksanakan pada pukul jam 12 sampai subuh, yaitu jam 3 pagi. Dalam menghadapi pandemi COVID ini, kita harus menyadari bahwa ini adalah sebuah masa krisis, di mana kita sudah melalui patet 6, masa di mana tahap di mana manusia belajar membedakan baik dan salah dalam tata cara bertindak. Dan kita sedang melalui masa-masa krisis atau patet songo, tahap krisis untuk melaksanakan bagaimana nilai-nilai baik dan buruk yang telah kita terima. Salah satunya adalah nilai-nilai Pancasila. Dan dalam menghadapi krisis ini,
Tentu saja saya akan menyarankan untuk menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, berhati-hati bila ingin keluar rumah, selalu pastikan untuk meminimalisir kontak dengan orang lain. Dan pada akhirnya kita akan mengalami patet manjur, yaitu tahap kemenangan akan krisis dan di mana selalu ada harapan dalam setiap krisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.